Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 581-585. Faktanya, apa yang dikatakan Guchen bukan lagi sebuah opini. Tujuannya sangat jelas, yaitu 26 pemegang saham ini tidak bisa dibubarkan tapi harus dipertahankan. Kalau begitu, ayo lakukan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga Tuan Muda. Saya akan meminta mereka masing-masing untuk menyusun surat komitmen nanti, sehingga saya bisa merasa lebih nyaman. Guki menyilangkan tangan di punggungnya dan tersenyum canggung. Surat komitmen hanyalah sebuah hal formal, seperti sebuah kontrak. Ketika seseorang memang ingin mengkhianati Anda, apakah mereka akan tetap bertindak sesuai kontrak? Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Guki Ye adalah mengendalikan ekuitas 26 pemegang saham. Ekuitasnya di grup Gu harus lebih besar daripada ekuitas gabungan dari 26 pemegang saham. Jika tidak, jika Guchen tiba-tiba ingin menjabat di masa depan, 26 pemegang saham ini dapat dengan mudah memecat Guki Ye dan mendukungnya untuk menjabat. Meskipun Guchen mengatakan bahwa dia meremehkan pengelolaan grup Gu yang bernilai triliunan dolar, hal semacam ini tidak takut pada 10.000 atau untuk berjaga-jaga selama beberapa dekade. Negara ini siap menyerah kapan saja. Aku akan mencarikan tempat untukmu beristirahat malam ini, dan aku akan mencari seseorang untuk menjaga keselamatanmu. Tidur dan istirahatlah dengan cara yang membumi di Jiangsu. Guchen terkekeh. Tepat ketika dia berbalik untuk pergi, Tuan Guki menghentikannya. Tuan Muda Gu, Anda mengajukan pertanyaan kepada saya, bolehkah saya mengajukan pertanyaan kepada Anda? Anda ingin bertanya? Guchen berkata dengan lembut sambil membelakangi Tuan Guki. Kamu. Apakah kamu benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu kami? Guki Ye menatap punggungnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan bingung. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, Guchen tersenyum tipis, tidak. Hanya kebetulan nama keluarga saya adalah Gu. Segera, sosoknya perlahan menghilang di sini, dan Guki Ye menatap punggungnya dengan sedikit penyesalan. Jika orang ini benar-benar anak dari keluarga Gu, mengapa keluarga Gu saya harus khawatir tidak sejahtera? Guki Ye melihat ke belakang dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Meskipun Guki Ye hanyalah anggota cabang dari keluarga Gu, dia sangat berharap keluarga tersebut akan berkembang dengan baik sehingga dia dapat memiliki lebih banyak wajah di luar. Faktanya, dia hanya memiliki cukup makanan di wilayahnya sendiri di ibu kota provinsi. Setelah meninggalkan ibu kota provinsi, tidak ada yang mengenali merek keluarga Gu. Tidak mudah menggunakan jalur langsung di luar ibu kota provinsi, apalagi jalur cabang seperti Master Guki. Selain itu, alasan mengapa ibu kota provinsi disebut sebagai taman belakang keluarga Gu adalah karena Guki Ye merawatnya dengan baik. Jika tidak, keluarga Gu hanya akan memiliki status lebih tinggi daripada keluarga lain ketika mereka datang ke ibu kota provinsi. Meskipun Anda berasal dari keluarga bangsawan dan memiliki status tinggi, kami tidak dapat menghubungi Anda. Jika kami tidak menjilat Anda, maka Anda tidak lebih dari hiasan di ibu kota provinsi. Jadi sekarang situasi keluarga Gu sangat memalukan, dan pengaruh mereka di dunia semakin mengecil. Sekarang seluruh keluarga membutuhkan raja yang meremajakan untuk mengembalikan kejayaan keluarga di masa lalu. Jika Guchen benar-benar anggota keluarga Gu, dengan keturunan yang begitu bijaksana, mengapa khawatir gagal mencapai kesejahteraan? Hayah, sayang sekali. Sayang sekali. Keluarga Guku tidak memiliki pemuda seperti dia. Guki Ye juga menghisap rokoknya dalam-dalam dan melemparkan puntung rokoknya ke tanah dan berkata sambil tersenyum. Saat ini di jembatan Jiangsu. Murong Waner memarkir mobilnya di samping dan perlahan berjalan ke jembatan. Di tengah jembatan berdiri seorang wanita mengenakan jaket merah cerah. Melayang tertiup angin, sungguh indah. Murong Waner mengenakan mantel kulit hitam, tapi aura mereka sangat berbeda. Dia berjalan ke arah wanita berjas merah dan berseru dengan ringan, "Kakak, kamu di sini." Orang yang datang tidak lain adalah Murong Yi yang terkenal. Apakah kamu puas kali ini? Murong Waner berkata sambil tersenyum manis, dia baru saja memberitahuku bahwa dia tidak akan mengecewakanku. Ini pertama kalinya dia berjanji padaku. Lihatlah dirimu sendiri. Di depan orang lain, dia adalah seorang jenderal wanita heroik yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Tapi di depan Guchen, diam-diam dia akan bahagia untuk waktu yang lama karena perkataannya atau tindakan. Benar saja, kedewasaan hanya boleh dilihat oleh orang luar, dan kebodohan hanya boleh dilihat oleh orang yang Anda sukai. Kamu telah melakukan begitu banyak hal untuknya, dan kamu puas hanya diberikan kalimat ini. Murong Yi sangat marah hingga dia ingin mengutuk. Terkadang dia benar-benar bertanya-tanya apakah Guchen telah memberikan mantra padanya sehingga membuat Murong Waner itu seperti ini. Oh kakak, kamu tidak mengerti. Cinta terkadang begitu indah,
minta saja dia untuk melakukannya dengan baik tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kata Murong Waner sambil tersenyum tipis. Melihatnya tersenyum begitu obsesif, Murong Yi tidak bisa menahan bibirnya dan terbatuk ringan. Haha, dia tidak mengecewakanmu, tapi kali ini, kamu harus mengecewakannya. Kamu berjanji padaku, kamu akan kembali, kan? Setelah mendengar ini, wajah Murong Waner menjadi sedikit gelap. Aku tahu. Dia menghela nafas pelan dan berkata tanpa daya, aku akan kembali dalam beberapa hari. Berapa hari lagi yang dibutuhkan? Keluarga Nalan akan tiba besok, dan mahar telah dikirimkan. 3.000 tael emas, 3.000 tael perak, dan uang tunai 30 juta lagi. Ada 2 villa di pantai, semuanya untuk Anda. Yang diinginkan keluarga adalah Anda kembali secepatnya dan melihat apakah itu cocok untuk Anda. Bosnya sudah tidak muda lagi. Apakah Anda berharap orang ini memberi Anda masa depan? Murong Yi menjulurkan kepalanya dan berkata dengan marah. Awalnya, keluarga Murong memiliki pendapat yang kuat tentang Gu Chen, tapi kali ini keluarga Murong datang membantu. Itu karena Murong Waner mencapai kondisi tertentu dengan keluarga. Lalu setelah masalahnya selesai, dia akan pulang untuk kencan buta dengan orang lain. Ketika Gu Chen pertama kali menelepon Murong Waner dan mengatakan bahwa dia mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan di ibu kota provinsi, dia benar-benar tidak tahu bagaimana caranya menggunakan keluarga Murong. Terlebih lagi, Gu Chen tidak tahu bahwa Murong Waner benar-benar setuju untuk pulang untuk kencan buta demi dia. Jika Murong Waner telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk bertarung demi dia, Gu Chen tidak akan menyetujuinya. Saat itu, Gu Chen hanya bertanya padanya apakah dia bisa mengerahkan pasukan militer dari Sichuan untuk membantu. Pada dasarnya mustahil bagi dia untuk bertarung lagi. Murong Waner bahkan tidak ragu-ragu dan langsung menyetujuinya. Dia berkata bahwa masalah ini adalah miliknya, dan biarkan Gu Chen melakukan urusannya sendiri. Dia akan menanganinya bahkan jika tidak ada kondisi seperti itu. Dukungan kuat dari Murong Waner lah yang memungkinkan Gu Chen melakukan urusannya sendiri di luar. Murong Waner juga sedikit marah, dia membuka tangan kakaknya dan berkata dengan marah, kamu bilang aku bisa, tapi kamu tidak boleh mengatakan itu tentang dia. Kamu tidak tahu betapa luar biasanya dia. Luar biasa. Kalau begitu aku benar-benar tidak tahu, siapa yang lebih baik saat bermain dengan wanita, atau dia lebih baik karena kebiasaan buruknya. Katakan padanya bahwa keluarga Murong masih mengundangnya untuk ikut bersama saat kamu menikah. Jika dia benar-benar menginginkannya, maka dia akan memberikan amplop merah besar. Murong Yi memegang tangannya dan tersenyum dengan jijik, kamu adalah saudara perempuanku. Jika itu orang lain, aku tidak akan peduli. Apakah kamu akan mendapatkannya saat menikah? Murong Waner berkata dengan marah. Tentu saja. Kepala kedua keluarga sudah dikonfirmasi. Pertemuan kalian berdua hanya formalitas. Seharusnya kalian sudah banyak mendengar tentang pernikahan. Kedua keluarga saling mendukung. Apa kamu benar-benar mengira hanya akan ditanyai? Pernikahan sebenarnya sangat umum di masyarakat nyata, dan itu bukan hanya sesuatu yang terjadi di drama TV. Banyak orang yang beranggapan hal seperti ini tidak mungkin ada, atau ide pernikahan seperti ini terlalu terbelakang. Pasalnya, orang tersebut hidup di masyarakat terbawah dan tidak pernah bisa menyentuh aspek pernikahan. Dalam keadaan normal, ada kebebasan cinta, namun bila kedua keluarga besar menginginkan dukungan dari kedua belah pihak, mereka akan meminang kedua keluarga tersebut. Umumnya, pernikahan terjadi antara keluarga yang serasi dan berkuasa, dan orang-orang dari kedua keluarga dapat memperoleh manfaat besar darinya. Keluarga Nalan adalah keluarga besar di padang rumput Mobei. Pada zaman dahulu, nenek moyang mereka adalah para pangeran dari dinasti Qing Padang Rumput, keluarga Nalan masih dihormati sebagai keluarga kerajaan. Gunung itu tinggi dan kaisar berada jauh. Orang dapat memanggil mereka sesuka mereka, selama mereka tidak mengumpulkan kekuatan. Awalnya, keluarga Nalan adalah bangsawan nomaden di wilayah Mobei pada zaman kuno. 300 tahun yang lalu, nenek moyang mereka adalah keluarga kerajaan dan tidak mengalami kemunduran selama ratusan tahun lebih. Meskipun keluarga Murong sekarang sedang dalam masa kejayaannya, jumlah laki-laki di keluarganya terlalu sedikit. Murong Yi memiliki kemampuan yang luar biasa, namun bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita. Murong Waner juga memiliki seorang kakak laki-laki, yang namanya tidak akan saya perkenalkan untuk saat ini. Dia bekerja di eksekutif Yuan, yaitu di sebuah lembaga pemerintah. Karena statusnya, belum ada seorang wanita pun atau keluarga yang layak untuknya. Adapun Murong Waner, berbeda. Meskipun dia memiliki sedikit reputasi di ketentaraan, tidak ada wanita yang bertahan lama di ketentaraan, dan dia bukan satu-satunya anggota keluarga Murong di ketentaraan. Dengan cara ini, Murong Waner adalah kandidat yang paling cocok untuk dinikahi, dan pihak lain adalah keluarga yang sangat berkuasa di utara. Jika kedua keluarga bersatu, bisa dikatakan keluarga Murong benar-benar telah mencapai masa kejayaannya,
dengan orang-orang dari ketiga pihak termasuk militer, pemerintah, dan bisnis. Bahkan keluarga Yanjing harus menghindari keunggulannya saat ini. Maksudmu aku bertemu dan harus menikah segera setelah aku kembali? Kata Murong Waner dengan heran sejenak. Murong Yi memegang tangannya dan mengangguk, itulah yang saya maksud, tetapi Anda dapat yakin bahwa akan ada waktu bagi kalian berdua untuk mengenal satu sama lain. Saya telah bertemu Tuan Nalan. Dia berpendidikan tinggi dan bijaksana. Dia baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Dia memakai kacamata kecil. Anda belajarlah menjadi lembut dan lembut. Anda harus mengubah kebiasaan ceroboh ini dan mempelajari cara seorang nyonya berjalan. Nyonya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, saya bisa menjadi seorang wanita, tapi itu untuk orang yang saya suka. Apa bedanya dia dengan seorang kutu buku? Saya tidak menginginkannya, jadi saya meminta kakek untuk mengubahnya. Mungkin Murong Yi tahu dia akan mengatakan ini sejak lama dan sudah menghubungi nomor lelaki tua itu sebelumnya. Murong Yi mengangkat telepon dan melihat ke ujung telepon yang lain dan berkata, "Kakek, apakah kamu mendengarnya? Bagaimanapun, tidak ada yang bisa saya lakukan terhadap cucu Anda. Anda dapat menemukan cara untuk memberitahunya sendiri." Begitu Murong Waner mendengar suara di telepon, dia langsung panik dan segera mengambil telepon, "Kakek, selamat malam. Sudah larut malam dan kamu masih belum tidur. Waner, kakek dulu selalu memanjakanmu dalam segala hal, tapi kali ini tidak. Anda harus kembali kepada saya dan menerima kencan buta itu dengan patuh. Tidak ada masa depan bagimu jika mengikuti orang itu. Hanya pangeran, bangsawan, dan anak-anak dari keluarga bangsawan yang layak untukmu. Apakah seorang penipu dan bagal liar layak memasuki keluarga Murong kita? Jika kamu tidak melindunginya, aku pasti sudah berurusan dengannya sejak lama. Kamu berani." Hal ini membuat Murong Waner ketakutan, dan dia segera menjelaskan kepada kakeknya, "Kakek, dia telah bekerja sangat keras, mengapa kamu tidak memberinya waktu? Beri dia waktu, itu urusan Tuhan, aku tidak peduli. Saya peringatkan Anda harus kembali dalam 3 hari, jika tidak saya akan membuat Anda menyesal seumur hidup Anda." Tuan Murong berteriak dengan marah di ujung telepon yang lain. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon tanpa memberi kesempatan pada Murong Waner untuk membantah. Murong Yi meletakkan teleponnya, merentangkan tangannya dan terkekeh, "Dengar, kali ini aku menyarankanmu untuk tidak berkonfrontasi dengan kakek. Seperti yang kamu tahu, kakek tidak pernah menyukai pria itu. Kali ini aku membuat pengecualian untukmu." Sis, dia sudah sangat marah. Alasan mengapa keluarga Murong meremehkan Gu Chen adalah karena mereka berpikir bahwa latar belakangnya tidak diketahui, asal-usulnya tidak diketahui, dan tidak ada informasi valid yang dapat ditemukan melalui penyelidikan. Gu Chen pernah mengungkapkan beberapa hal tentang dirinya kepada Murong Waner, dan menekankan bahwa dia harus merahasiakan ini untuknya. Jika terungkap, maka keduanya tidak akan pernah bertemu lagi. Inilah mengapa Murong Waner tidak berani mengungkapkan identitas Gu Chen dalam situasi ini, karena dia juga tahu bahwa waktunya belum tiba. Terlebih lagi, meskipun dia memberitahunya, keluarganya tidak akan mempercayainya. Tidak ada orang seperti itu di silsilah keluarga Gu, jadi siapa yang akan percaya bahwa dia berasal dari keluarga Gu? Secara khusus, Murong Waner sangat mencintai Gu Chen dan bahkan menyerahkan masa depannya yang menjanjikan untuknya. Orang tua itu mencoba mengirim orang untuk menyingkirkannya tidak kurang dari 3 kali, tetapi dia selalu dihentikan. Akibatnya, dia meminta keluarganya untuk membantu Gu Chen kali ini, dan lelaki tua itu mengertakkan gigi dan memberi perintah. Setelah membantu, dia harus kembali ke keluarga secepatnya dan mengikuti pengaturan keluarga. "Oke, aku mengerti." Murong Waner menghela nafas tak berdaya dan berkata, kemampuan dan kekuatannya terbatas, dan dia tidak cukup percaya diri untuk melawan keluarga Murong. Keluarga Murong jauh lebih kuat dari yang terlihat di permukaan. Senang mengetahuinya. Kamu membuat kakek marah, dan kamu tahu emosinya. Jika saatnya tiba, kekasihmu akan menderita. Setelah mendengar ini, Murong Waner tentu saja tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Jika dia tidak kembali, keluarganya pasti tidak akan membiarkan Gu Chen pergi. Sekarang dia baru saja menenangkan ibu kota provinsi, fondasinya belum stabil. Jika keluarga Murong melakukan serangan balik sekarang, mereka sepenuhnya mampu menghancurkan semua pasukannya. Jadi dia harus kembali, dan dia tidak dapat menghancurkan sistem tenaga yang akhirnya dibangun Gu Chen selama periode ini karena dirinya sendiri. Beri aku 3 hari. Setelah 3 hari, aku akan kembali bersamamu. Oke. Dalam beberapa hari terakhir ini, kamu harus cepat menyelesaikan pengunduran diri dan penggantian jabatan secepatnya. Jangan kabur ketika saatnya tiba dan mencari berbagai alasan untuk tetap tinggal. Murong Yi sangat mengenal adiknya, jadi dia harus mengingatkannya saat ini. Keduanya mengobrol singkat, lalu Murong Waner berbalik dan pergi.
Tidak lama setelah mereka pergi, sebuah mobil Audi melaju dari arah lain, hampir berjalan kaki. Begitu mobil Murong Waner turun dari jembatan, mobil Audi tiba di depan Murong Yi. Seorang pria parubaya berjas dan berdasi keluar dari mobil. Dia adalah sopir dan pengawal pribadinya. Begitu dia keluar dari mobil, dia memimpin dan melihat sekeliling dengan cermat untuk melihat apakah ada bahaya. Nona, masuk ke dalam mobil. Di sini berangin. Pria parubaya itu berkata dengan penuh hormat. Murong Yi berdiri di tengah jembatan dan melihat pemandangan malam Jiangsu di bawah dan tidak bisa menahan nafas. Paman Fu, kamu bilang kamu pernah menyukai seseorang, bagaimana rasanya? Pria parubaya itu berkata dengan lembut, aku ingat wajahnya pemalu, tetapi ketika kita bertemu, jantungku berdetak lebih cepat. Selalu memikirkannya, tidak pernah peduli dengan konsekuensinya. Murong Yi tidak bisa menahan senyum setelah mendengar ini, bukankah ini yang dibicarakan oleh Murong Waner? Terkadang aku sangat iri pada adikku yang konyol. Kenapa tidak ada pria di dunia ini yang bisa membuatku jatuh cinta? Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menghela nafas. Ketika seorang pria tidak terkalahkan, dia memiliki 3 istana dan 6 halaman, dan ada banyak sekali wanita. Ketika seorang wanita tidak terkalahkan, dia tidak menyukai semua orang dan merasa bahwa tidak ada seorang pun yang cukup baik untuknya. Hal ini menyebabkan pria menjadi semakin bergairah dan wanita semakin acuh terhadap perasaan. Kemampuan Nona telah melampaui kemampuan dunia. Memang hanya ada sedikit orang di dunia ini yang bisa menandingi Anda. Ketika seorang pria memiliki kekuatan, dia dapat menerima bahwa wanitanya tidak sebaik dia, tetapi ketika seorang wanita memiliki kekuatan, sulit baginya untuk menerima bahwa suaminya tidak sebaik dia. Murong Yi melirik malam di Jiangsu dan masuk ke mobil tanpa nostalgia. Benar saja, yang membuat orang enggan untuk berangkat bukanlah kota ini, melainkan orang-orang yang ada di kota ini. Tanpa siapapun yang Anda suka, baik di pinggiran kota maupun di kota yang sibuk, rasanya hampa. Dan dia semakin merasakan hal ini, tetapi dia merasa benar sendiri dan tidak akan mengambil inisiatif untuk menunjukkan kebaikan kepada pria manapun. Alasan utamanya adalah auranya terlalu kuat. Ini adalah wanita dengan level epik. Satu pandangan darinya bisa membuat banyak pria menjauh dan tidak berani mendekatinya. Sebuah hotel bintang 5 di kota Sichuan. Saat itu sudah larut malam, tapi Gu Yanxi tidak pernah tidur. Mencicit, pintunya terbuka saat ini. Paman Yan, apakah kamu menemukannya? Yan Dangxiang masuk dari pintu saat ini, meletakkan topinya di atas meja dan berkata dengan lembut, dikatakan bahwa Tuan Gu Qi pergi ke Jiangsu. Benarkah? Artinya dia sudah. Gu Yanxi tampak bersemangat. Dari sudut pandang saat ini, seharusnya begitu. Dikatakan bahwa pasukan paling elit gigi naga di kota Sichuan telah dimobilisasi. Ini adalah kekuatan paling elit di seluruh ibu kota provinsi. Saya masih belum tahu siapa yang memobilisasi mereka. Saya hanya bisa mengatakan Anda tahu, Tuan Gu Qi kalah telak kali ini dan dibawa ke Jiangsu. Yandang Sang berkata dengan lembut sambil memegang segelas air. Pasukan gigi naga. Gu Yanxi juga sedikit terkejut. Tim ini adalah tim elit. Dalam keadaan normal, pasukan ini tidak akan dikirim kecuali ada konflik senjata. Tidak peduli seberapa keras pertarungan Gu Chen dan Gu Qiye, itu hanyalah pertarungan antara pasukan Jianghu. Siapa yang mengira bahwa Gu Qiye, yang jelas-jelas memiliki semua kelebihan, pada akhirnya akan kalah. Yandang Sang juga memiliki senyum masam di wajahnya, tidak hanya itu, menurut informasi yang dapat dipercaya, pada saat kritis, semua orang di sekitar Gu Qiye berbalik melawannya. Mereka pergi dan berpencar, bahkan ada orang yang ingin mendorong anak itu yang akan mengambil alih malam ini. Nona, sekarang sudah larut. Gu Yanxi juga melihat jam di dinding. Saat itu hampir jam 4 pagi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku bisa tidur sekarang. Tanpa mengetahui keselamatan Gu Chen, dia tidak bisa tidur, tetapi mengetahui bahwa dia aman sekarang, Gu Yanxi langsung merasakan kelopak matanya sakit dan ingin berbaring dan istirahat. Yandang Sang juga mengetahui kebiasaan nona mudanya, ketika dia mengatakan ingin tidur, dia akan langsung tertidur. Nona, tolong istirahat dulu. Aku akan kembali ke kamar juga. Yan Dangxiang berkata dengan hormat dengan tangan terkepal. Baiklah, selamat malam. Selamat malam. Keesokan harinya, dini hari. Gu Chen baru saja kembali ke villa Yu Huatai untuk beristirahat. Sulit untuk tidur nyenyak di villa, dan dia mendengar banyak kebisingan di luar ruang tamu di pagi hari. Kamu gila? Ini baru jam 8, kenapa kamu berisik sekali? Dia melihat ponselnya dan berkata tanpa berkata-kata. Dulu, dia mungkin bangun sebelum jam 6, tapi dia tidak tahan karena terlalu lelah akhir-akhir ini. Begitu Lin Xiyu kembali, rumah langsung menjadi berisik. Mungkin dia tidak menyangka ketika dia kembali setelah keluar, akan ada beberapa orang lagi di rumah. Ah! Gaun ini sangat indah, aku sangat menginginkannya.
Lin Xiu berkata dengan penuh semangat sambil duduk di sofa. Bai Ruohan melihat harga pakaian itu dan terkekeh, harganya hanya lebih dari 30.000 yuan. Saudari Xiu, jika kamu suka, belilah. Beli. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Gu Chen berkata terlebih dahulu, Anda jangan mengandalkannya. Semua kartu banknya dibekukan sekarang, apalagi membeli pakaian. Dia hampir tidak mampu membayar sewa. Ngomong-ngomong, jangan lupa membayar sewa bulan ini besok. Kamu. Hal ini membuat Lin Xiu marah, hei. Ini sudah waktunya, dan kamu masih memikirkan tentang sewa 600 yuan. Kamu menindasku, kelinci putih kecil yang malang dan tak berdaya ini. Oh. Aku mohon kamu lebih serius, aku bisa memuntahkan hotpot sehari sebelumnya. Tidak akan. Kamu harus membayar untuk sewa. Setelah mengatakan itu, Gu Chen berbalik dan kembali ke kamar. Lin Xiu segera panik, tidak, saudara Tuan Tanah, saya salah. Saya akan segera mengirimkan sepeda motor saya seharga 600 yuan. Uang bensinnya habis, jadi jangan naikkan uang sewaku. Sontak, gelak tawa semakin terdengar di dalam ruangan dan suasana menjadi semarak. Lin Xiu secara tidak sengaja menyentuh saku celana Gu Chen dengan tangannya, dan dia sangat ketakutan sehingga dia segera menarik tangannya kembali. Panas sekali. Ada apa? Dia segera menggosok tangannya dan berkata dengan lembut. Panas. Gu Chen juga tampak bingung. Dia menyentuh sakunya dan mengeluarkan sebuah batu. Batu oval hitam ini pernah diambil di kota Chaoge sebelumnya dan jatuh dari saku gadis bernama Bai Ying. Dia memandangi batu itu dan menyentuh permukaannya, tidak panas. Kamu baik-baik saja. Tidak, itu benar-benar membakarku tiba-tiba tadi. Lihat, tanganku terbakar. Lin Xiu mengangkat telapak tangan kanannya dan berkata. Memang ada bekas terbakar di telapak tangannya, namun saat disentuh lagi batu itu tidak ada yang salah. Tidak ada sensasi terbakar sama sekali. Aneh, apakah ilusi? Lin Xiu terdiam, dan terus memegang lengan Gu Chen dan memohon, tidak bisakah kamu menurunkan sewanya? Tolong, kamu yang paling tampan. Taruh batu ini di tanah, sirami setiap hari dan mandikan di bawah sinar matahari. Kamu akan dibebaskan dari sewa 1 bulan. Tapi jika kamu tidak merawatnya. Awalnya, Gu Chen hanya ingin menggodanya. Lagi pula, siapa yang akan merawat batu ah? Dia tidak pernah menduganya. Oke. Ini yang kamu katakan. Aku menyiraminya setiap hari dan menjemur di bawah sinar matahari, seperti menanam bunga. Kamu harus melepaskan uang sewaku selama 1 bulan. Semua orang adalah saksinya. Lin Xiu meraih tangannya sambil tersenyum. Sialan. Sekarang kamu benar-benar bersedia menerima permintaan yang tidak masuk akal hanya demi uang. Ah. Kamu bisa melakukan hal konyol seperti itu. Gu Chen berkata dengan wajah terdiam. Ada pepatah yang mengatakan bahwa uang dapat membuat bingung seorang pahlawan, dan ini benar. Apa yang bisa saya lakukan? Lin Xiu berkata dengan ekspresi main-main. Gu Chen. Tepat pada saat ini, ponsel di sakunya berdering. Ketika dia melihat catatan panggilan, itu adalah nomor telepon Qiu Yue. Bos Gu, kamu kembali tadi malam, dan kamu tidak tahu bagaimana meneleponku dulu. Mereka sangat mengkhawatirkanmu. Qiu Yue berkata dengan lembut di ujung telepon yang lain. Suaranya begitu lembut hingga tulangnya hampir meleleh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding di sekujur tubuhnya. Apakah ada yang salah dengan menelepon sepagi ini? Gu Chen bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Qiu Yue terkikik di ujung lain telepon, saya tidak ada hubungannya, tapi Bos Jiang dan yang lainnya tampaknya sangat cemas, dan mereka terus meminta saya untuk menghubungi Anda. Mereka berkata ingin bertemu denganmu. Lalu kenapa mereka tidak meneleponku sendiri? Justru mereka ingin Anda menyampaikan pesan itu. Saya tidak tahu tentang ini, tapi bukan hanya keluarga Jiang, tapi juga keluarga Jiang dan keluarga Sangguan. Ketika mereka mendengar bahwa Anda kembali, mereka mengadakan jamuan makan pagi-pagi sekali dan mengatakan mereka ingin mentraktir kamu untuk makan. Adalah kebohongan untuk mengundang Gu Chen makan, tapi memang benar ingin mengetahui situasi sebenarnya. Jika kejadian kemarin tidak ada hubungannya dengan kota Sichuan, pada dasarnya tidak mungkin mengetahui situasi kejadian itu. Saya tidak tahu apakah kembalinya Gu Chen kali ini mewakili kemenangan penuh, atau apakah dia kembali dengan kekalahan, jadi mengundangnya makan adalah ujian bagi keluarga. Faktanya, situasi Gu Chen mirip dengan Gu Qiye. Jika dia jatuh, jangan berharap ada keluarga yang mendukungnya. Jika pohon tumbang, Ho Zhen akan berhamburan, dan jika tembok runtuh, semua orang akan mendorongnya. Perbedaan antara dia dan Gu Qiye adalah dia baru saja menang. Baiklah, aku mengerti, ayo segera ke sana. Setelah menutup telepon, Sangguan Ying, yang sedang duduk di sofa, berdiri, aku ikut denganmu. Kami juga pergi.
Lin Xiu juga mengangkat tangannya dan berkata dengan penuh semangat, di mana kita akan makan. Gu Chen memutar matanya ke arah beberapa orang, jika kamu harus pergi ke sekolah, pergilah ke sekolah. Jika kamu harus pergi bekerja, ikutlah denganku. Masalah ini harus diselesaikan hari ini. Tapi Lin Xiu juga tidak bodoh. Dia pada dasarnya hanya menghindari hal yang penting dan mengabaikannya, dan tidak mengatakan apapun tentang dia sebagai komandan harimau. Karena Gu Chen mengatakan pada saat itu bahwa tidak ada yang boleh memberitahu siapapun tentang masalah ini. Tidak hanya Lin Xiu yang harus merahasiakannya, tetapi lebih dari 20 pemegang saham grup Gu yang hadir hari itu juga harus merahasiakannya. Tujuannya telah tercapai. Identitasnya diketahui oleh 26 pemegang saham, yang berarti semua orang terkemuka di ibu kota provinsi mengetahui bahwa Gu Chen adalah komandan harimau. Oke, kamu harus pergi ke sekolah. Biarkan dia menangani semua ini sendiri. Ling Meixue berdiri dari sofa dan berkata dengan lembut. Di antara semua wanita, kata-katanya masih berbobot, dan tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi. Hanya Sang Guan Ying yang memandangnya dengan bodoh saat ini. Gu Chen mengambil ponselnya dan berjalan ke balkon dan menelepon. Setelah beberapa saat, suara Gu Qiye terdengar dari ujung sana. Tuan Muda Gu, apakah Anda punya instruksi? Dia berkata dengan hormat di ujung lain telepon. Saya tidak punya instruksi apapun. Saya ingin mentraktir Anda makan. Datanglah nanti jika Anda punya waktu. Bisa. Tempat yang disepakati tetaplah hotel di Hao. Standar hotel di Jiangsu ini relatif lebih tinggi. Jiang Xingchun memesan hotel di sini pagi-pagi sekali, tetapi semua orang menunggu di kamar untuk waktu yang lama, dan mereka tidak sabar menunggu Gu Chen. Sudah hampir jam 12, kenapa Tuan Gu belum datang? Dia berkata dengan ekspresi cemas. Sang Guan Yunlong melihat ponselnya dan berbisik, putriku bilang dia sedang dalam perjalanan. Dia baru pulang jam 3 atau 4 pagi tadi malam. Konon dia dipenuhi bekas luka. Dia tertidur ketika sampai di rumah. Dia pasti bangun pagi-pagi. Saya pikir Tuan Muda Gu pergi ke ibu kota provinsi kali ini untuk mendapat masalah. Itu adalah wilayah Tuan Gu Qi. Apakah mudah untuk sampai ke sana? Terlebih lagi, keluarga Tian sangat membencinya. Jika dia pergi ke sana, dia tidak akan bisa membiarkan dombanya jatuh ke mulut harimau, tapi alangkah baiknya jika dia kembali dengan sejumlah uang dan minta maaf nanti. Jiang Tianhe juga mengangguk sedikit dan tersenyum pahit. Mereka tidak tahu bahwa Gu Chen pergi ke ibu kota provinsi pada awalnya. Mereka hanya tahu bahwa orang ini meninggalkan Jiangsu. Semua orang mengira dia keluar untuk membicarakan suatu bisnis. Siapa sangka begitu? Dia pergi ke ibu kota provinsi. Dan inilah yang dikatakan Sang Guan Ying, jika tidak, mereka akan tetap tidak tahu apa-apa sampai sekarang. Beberapa keluarga besar mempermainkannya dengan bisnis ratusan miliar, lalu apa yang akan terjadi padanya? Bukankah semua usaha selama ini sia-sia? Saya kira waktunya hampir habis. Dia mungkin akan segera hadir. Qiu Yue melihat ponselnya dan tersenyum. Benar saja, setelah dia selesai berbicara, dia mendengar suara pegangan pintu diputar. Pintu dibuka, dan Gu Chen masuk terlebih dahulu, tetapi melihat penampilannya yang lesu, sepertinya dia sangat menderita di ibu kota provinsi. Tuan Muda Gu, Anda kembali sekarang. Jiang Tianhe menghela nafas lega dan terkekeh setelah melihatnya. Melihat wajah menyedihkan semua orang, Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata, apa yang salah dengan ekspresimu? Apakah kamu tidak senang melihatku kembali? Tidak, tidak, tentu saja aku senang. Anda kembali sekarang, bisnis obat ini akhirnya dapat dilakukan. Tanpa tanda tangan Anda, pesanan puluhan miliar akan dihentikan. Jiang Tianhe menggelengkan kepalanya dan berkata. Sang Guan Yunlong juga berdiri saat ini dan berbisik, Tuan Muda Gu, mari kita menundukkan kepala kali ini. Seorang pria bisa membungkuk dan meregangkan tubuh, jadi tidak ada rasa malu. Kita harus bertahan penghinaan dan kembangkan bisnis bahan obat terlebih dahulu. Apa maksudmu? Gu Chen tampak bingung. Izinkan aku memperkenalkanmu pada seorang teman. Setelah mengatakan itu, Gu Chen menarik Gu Qiye yang berdiri di luar pintu. Halo. Gu Qiye masuk ke dalam ruangan dan menatap semua orang dengan ekspresi malu di wajahnya. Namun, Jiang Tianhe dan kelompoknya memandangnya dari atas ke bawah. Mereka merasa bahwa dia tampak familiar tetapi mereka tidak dapat mengingatnya. Kelihatannya familiar. Pernahkah kita bertemu sebelumnya? Jiang Tianhe bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bukan hanya dia, Jiang Xingchun dan Sang Guan Yunlong juga merasa sedikit familiar. Setelah Qiu Yue melihatnya, dia segera berdiri dan berteriak dengan hormat, Tuan Ketujuh. Ya, saya benar-benar minta maaf. Semua instruksi saya yang salah di masa lalu telah membuat Anda di Jiangsu berada dalam tekanan yang sangat besar. Gu Qiye membungkuk dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum masam.
Bahkan pria bertubuh besar seperti dia pun membungkuk. Yang lain berdiri satu demi satu dan dengan cepat membungkuk kembali. Apa identitasnya? Itu raja seluruh provinsi. Para pemimpin tertinggi di kota, orang-orang seperti Jiang Tianhe dan lainnya, tidak akan pernah bisa bertemu dengannya. Siapa sangka dia akan datang ke Jiangsu. Setelah semua orang membungkuk kepada Gu Qiye, ini adalah pertama kalinya mereka memperhatikan. Orang ini kalah dari Gu Chen. Sebelumnya, semua orang khawatir dia akan membuat marah guru Gu Qi ketika dia pergi ke ibu kota provinsi, dan akan menekan mereka di Jiangsu. Selama dia memberi perintah untuk tidak mengizinkan hal berikut. Bisnis pembelian bahan obat dari Jiangsu sangatlah tidak mungkin dijalankan. Sekarang lebih baik, Gu Chen pergi ke ibu kota provinsi dan membawa para pemimpin ibu kota provinsi kembali ke Jiangsu. Semua orang masih dalam kebingungan. Tuan Qi sangat sopan. Kami tidak tega bersikap begitu sopan. Jiang Tianhe juga berkata dengan sopan dengan tangan terlipat. Qiu Yue membuka sebotol maotai rasa maotai dan menuangkannya untuk semua orang. Baiklah, semuanya, silakan duduk dengan cepat. Makanannya menjadi dingin. Ayo duduk, makan dan bicara. Ya. Duduk makan dulu dan ngobrol nanti makanannya dingin. Saat ini, pintu dibuka lagi, dan Zhang Bao masuk dari pintu dengan membawa 2 botol anggur. Tuan Gu, saya mendengar ada situasi di sini, jadi saya secara khusus membawakan anggur enak yang telah saya kumpulkan sebelumnya. Anggur berumur 20 tahun, telah terkubur di dalam tanah. Sangguan Yunlong dengan cepat menarik Zhang Bao. Sekarang dia dianggap sebagai tokoh yang sangat penting di Jiangsu. Di Jiangsu, dia bertanggung jawab atas ketertiban, jadi tidak ada yang mengganggu pasar, dan bisnis obat-obatan semua orang di Jiangsu berjalan lancar. Selain itu, semua orang bekerja untuk Gu Chen, jadi semua orang relatif dekat selama periode ini. Zhang Bao memandang Gu Qiye dengan gelas anggurnya dan terkekeh, Paman, ini agak asing. Kamu baru saja tiba di Jiangsu. Haha, ya. Saya baru saja tiba tadi malam. Gu Qiye mengangguk dan berkata. Tidak apa-apa. Saat kamu sampai di Jiangsu, jika ada urusan di masa depan, katakan saja padaku. Kita semua adalah teman Tuan Gu, kamu bisa percaya padaku. Aku tidak berani mengatakan apapun lagi. Jika kamu punya masalah kecil di Jiangsu, aku bisa membantumu mengatasi semuanya, tidak masalah. Zhang Bao berkata dengan penuh semangat sambil menyesap anggur putih dan menepuk dadanya. Beberapa orang di sekitarnya hampir tertawa terbahak-bahak. Brengsek. Identitasnya apa? Apakah Gu Qiye membutuhkan ular lokal dari Jiangsu untuk melindunginya? Zhang Bao tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat semua orang tertawa, dan dia juga tersenyum pahit, mengapa kalian tertawa? Saya mengatakan yang sebenarnya. Kita semua adalah teman Tuan Gu, dan urusan Anda adalah urusanku. Jika kamu punya masalah, katakan saja padaku, itu kecil. Ngomong-ngomong, Paman, siapa namamu? Oh, nama keluargaku juga Gu. Zhang Bab menyesap anggur sambil berpikir dan mengangguk sedikit, seolah pikirannya penuh dengan mengunyah nama ini, seolah dia pernah mendengarnya di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Kedengarannya familiar. Zhang Bao bergumam pada dirinya sendiri setelah menyesap anggur. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan memuntahkan anggurnya, Gu Qiye. Gu Wenlai. Raja Sikuan. Reaksi Zhang Bao juga membuat semua orang tertawa, tapi ini normal. Untuk orang besar seperti Gu Qiye, dia seharusnya berada di sana sepanjang hidupnya. Anda bahkan tidak bisa duduk di meja yang sama untuk makan. Dia adalah Raja Sikuan yang berpangkat tinggi. Hal ini diakui oleh banyak orang. Grup Gu berjalan menyamping di seluruh ibu kota provinsi. Bahkan jika Zhang Bao hebat di Jiangsu, di mata orang lain, dia hanyalah seorang non-pemimpin. Hanya seorang pria kecil. Tidak, bahkan bukan karakter, hanya seekor semut kecil yang bisa dibuang. Gu Qiye mengangguk dan mengakui bahwa dialah orang yang dia bicarakan. Zhang Bao segera memegang gelas anggur dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Ketujuh, aku bersulang untukmu segelas anggur ini. Aku orang yang bodoh. Mohon maafkan aku. Aku bahkan tidak berani memimpikannya. Aku tidak menyangka bisa makan dengan Raja Sikuan yang dirumorkan hari ini. Tidak, jangan panggil aku Raja Sikuan. Aku tidak berani menyebut diriku seperti itu di depan Tuan Muda Gu. Panggil saja aku Kitua. Hal ini membuat Jiang Tianhe dan kelompoknya semakin mengagumi Gu Chen. Luar biasa. Sekarang bahkan pemimpin tertinggi di ibu kota provinsi bergantung pada wajahnya. Benar saja, mereka tidak berada di tim yang salah. Ayo. Saya menyarankan agar kita semua bersulang untuk Guru Qi bersama. Ketidaknyamanan yang terjadi sebelumnya sudah berakhir. Gu Chen perlahan berdiri dengan segelas anggur dan terkekeh. Setelah melihat ini, semua orang segera berdiri dan memegang gelas anggur untuk memberi hormat kepada Guru Qi. Melihat betapa antusiasnya semua orang,
sulit untuk tidak menunjukkan kebaikan mereka. Mereka bersulang untuk semua orang dan meminum sebagian besar botol anggur putih. Setiap orang minum setengah cangkir, dan semua orang bersulang untuknya. Tak lama kemudian, wajah Gukie menjadi merah sampai ke telinga. Tidak, tidak. Tidak bisa minum lagi. Bersambung.